Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rivaldi Arediansyah, NPM 19 10 70 10 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dunia perunggasan petelur di Indonesia. Pertama, sejarah unggas petelur di Indonesia. Unggas atau ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Asal mula ayam unggas berasal dari ayam hutan dan untuk liar yang ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Menginjak awal tahun 1900-an, ayam liar akrab dengan pola kehidupan masyarakat di pedesaan. Memasuki periode 1940-an, orang mulai mengenal ayam lain selain ayam liar itu. Dari sini, orang mulai membedakan antara ayam orang Belanda pada saat Belanda menjajah Indonesia dengan ayam liar di Indonesia. Ayam liar ini kemudian dinamakan ayam lokal yang kemudian disebut ayam kampung karena keberadaan ayam itu memang di pedesaan. Sementara ayam orang Belanda disebut dengan ayam negeri. Hingga akhir periode 1980-an, ketika itu sifat ayam dianggap seperti ayam kampung saja. Bila telurnya enak dimakan, maka dagingnya juga enak dimakan. Namun pendapat itu ternyata tidak benar. Ayam negeri atau ayam ras ini ternyata bertelur banyak tetapi kurang enak dagingnya. Sehingga pada akhir periode 1990-an mulai merebak peternakan ayam broiler yang dikhususkan untuk daging. Sementara ayam petelur dwiguna atau ayam petelur coklat mulai menjamur pula. Disinilah masyarakat mulai sadar bahwa ayam ras mempunyai klasifikasi sebagai petelur handal dan pedaging yang enak. Mulai terjadi pula persaingan tajam antara telur dan daging ayam ras dengan telur dan daging ayam kampung. Sementara itu, telur ayam ras coklat mulai di atas angin, sedangkan telur ayam kampung mulai terpuruk pada penggunaan resep makanan tradisional saja. Persaingan inilah menandakan maraknya peternakan ayam petelur di Indonesia. Selanjutnya yaitu prospek industri perunggasan petelur di Indonesia. Saat ini, masyarakat Indonesia semakin sadar bahwa mengkonsumsi makanan bergizi penting untuk tubuh, apalagi yang mengandung banyak protein seperti telur ayam. Karena itu, permintaan telur unggas khususnya ayam mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini dikarenakan jika dibandingkan dengan sumber protein hewan lainnya, harga telur ayam relatif terjangkau, serta banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, baik di kalangan atas, menengah, hingga bawah. Selain itu, sebagai sumber protein, telur ayam mengandung berbagai zat gizi lain yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin, kecuali vitamin C, kalsium, zat besi, energi, karbohidrat, dan lemak, menurut Kementerian Amerika Serikat atau USDA tahun 2020. Selain itu, telur juga memiliki banyak manfaat seperti sebagai bahan pangan, kue, roti, dan lain-lain, industri suplemen, industri kosmetik, industri kerajinan, dan industri kesehatan. Nah, fun fact nih, dilansir dari hype.grid.id tahun 2021, sebuah uji praklinis terhadap kuning telur ayam sebagai vaksin pasif COVID-19 dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pusat Riset Teknologi Nuklir, Terapan Organisasi Riset Tenaga Nuklir. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa antibodi imunoglobulin York atau IgY yang diambil dari tim penelitian di Universitas Padjadjaran Bandung dari kuning telur ayam memiliki potensi sebagai vaksin pasif COVID-19. Dikatakan bahwa kuning telur ayam secara positif mampu terakumulasi pada organ vital yang menjadi tempat penempelan virus corona. Sehingga kemampuan dari kuning telur ayam tersebut diharapkan mampu menetralisasi virus ketika terjadi infeksi. Selanjutnya, permintaan telur ayam di Indonesia. Menurut data Food Agriculture Organization atau FAO, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam produksi telur dunia pada tahun 2015 sampai 2019. Menurut Adrian Darti tahun 2012, terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap permintaan telur ayam ras di Indonesia, yaitu konsumsi telur ayam ras di Indonesia, harga telur, harga daging ayam ras, dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Apabila pendapatan berubah, maka jumlah permintaan akan telur ayam akan berubah, sehingga dapat mempengaruhi kegiatan produksi dan perdagangan telur ayam. Selain itu, terdapat faktor sosiokultur atau pola konsumsi
konsumsi telur ayam pada masyarakat Indonesia akan meningkat menjelang puasa dan hari raya besar agama seperti Idul Fitri, Lebaran Haji, dan Natal. Selanjutnya yaitu konsumsi telur ayam di Indonesia. Menurut Kemendagri RI tahun 2010, terdapat faktor kritis yang mempengaruhi kebutuhan komoditi telur di masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh. Kedua yaitu pendapatan per kapita. Pengeluaran suatu negara akan sangat besar bila pendapatan per kapitanya itu tinggi. Yang ketiga yaitu bibit ayam petelur. Semakin banyak bibit ayam petelur, maka telur yang dihasilkan akan semakin banyak. Dengan demikian, maka tidak akan terjadi kelangkaan dan harga telur relatif murah. Yang keempat yaitu produksi telur. Apabila produksi telur tinggi, maka permintaan akan konsumsi telur akan meningkat, namun harus dibarengi dengan regulasi serta kebijakan yang tepat agar tidak oversupply yang mengakibatkan anjloknya harga telur. Yang kelima, pola konsumsi. Ini mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran konsumsi individu atau keluarga. Merupakan proyeksi data konsumsi telur ayam di Indonesia tahun 2017 sampai 2021 menurut Setjen Pertanian 2017, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi telur ayam dan permintaan telur ayam di Indonesia itu terus meningkat setiap tahunnya, dibuktikan dari tahun ke tahun, yang berarti ke depannya prospek bisnis ayam peternakan petelur di Indonesia itu sangat menjanjikan. Namun, di samping prospeknya yang menjanjikan, terdapat pula permasalahan di dunia perunggasan petelur di Indonesia. Yang pertama yaitu ketidakstabilan harga telur. Bagi pebisnis ayam petelur, ketidakstabilan harga ini menjadi salah satu faktor serius yang harus diatasi. Harga jual telur ayam bisa berubah sewaktu-waktu tergantung permintaan pasar. Harga bisa melambung tinggi ketika hari-hari besar, namun ketika hari biasa daya beli masyarakat cenderung berkurang. Terlebih saat pandemi COVID-19 ini. Selain itu, pada unit produksi telur ayam ini masih terdapat banyaknya saluran distribusi yang rentan mendorong terjadinya fluktuasi harga komoditi telur di tingkat konsumen. Karena harga di tingkat konsumen sangat ditentukan dari panjang pendeknya saluran distribusi dari pengepul ke konsumen. Yang kedua yaitu biaya produksi tinggi. Biaya produksi petelur akan menentukan harga telur ayam di tingkat produsen. Adapun biaya produksi telur yaitu biaya pembelian DOC, pakan, tenaga kerja, vaksin obat-obatan, harga kandang, dan peralatan. Pakan merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi yaitu sebesar 65-80%. Tingginya komponen pakan dalam biaya produksi yang sebagai kebutuhan bahan bakunya yaitu jagung itu masih impor, menyebabkan biaya produksi dan harga telur di Indonesia itu tinggi. Hal ini didasarkan karena jagung memiliki kontribusi sebanyak 50-60% dalam penyusunan ramsum pakan ayam petelur. Yang ketiga yaitu persaingan pasar ketat. Bisnis ayam petelur sudah mulai banyak memiliki kompetitor karena banyak pengusaha yang tergiur dengan keuntungannya. Banyak pengusaha yang menjalankan bisnis ini akhirnya menyebabkan hasil produksi selalu di atas permintaan, sehingga harga telur sering mengalami penurunan. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya yaitu teknis pengelolaan yang kurang tepat. Sebelum memulai bisnis ayam petelur, sebaiknya perlu memahami terlebih dahulu bagaimana teknis pengelolaannya. Mulai dari persiapan kandang, jenis makanan yang dipakai, vitamin yang digunakan, waktu vaksin yang harus tepat, dan lainnya. Jika salah dalam pengelolaan ini, ayam yang dipelihara bisa mengalami stres dan menyebabkan kematian atau gagal panen. Yang terakhir yaitu kurangnya manajemen pengelolaan ayam petelur. Kegagalan dalam suatu bisnis adalah masalah manajemen peternakan. Manajemen yang tidak jelas baik manajemen pemeliharaan, manajemen perkandangan, kesehatan, pakan, dan sumber daya manusia akan mempercepat gagalnya suatu bisnis peternakan. Nah, seperti itulah mengenai dunia perunggasan petelur di Indonesia dari kacamata pribadi saya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.